Tibalah ia di depan rumah yang dimaksud. Belum sempat ia menekan bel, asisten rumah tangga Ibu Soraya pun telah duluan menyapa Meizi. "Maaf Non, mau cari alamat rumah siapa?" "Benar, ini rumahnya Ibu Haja Soraya Bu." "Iya benar Non. Silakan masuk." Asisten rumah pun bertanya pada Meizi. "Mau ketemu siapa Non?" "Saya mau ketemu Ibu Haja Soraya. Karena sudah janji waktu ketemu di pasar pagi tadi." "Oh, tunggu sebentar Non. Oh ya, nama Nona siapa?" "Meizi Bu." "Biar saya sampaikan sama Ibu." "Non silakan duduk dulu." Asisten rumah tangga pun masuk ke rumah. Menemui ibu yang sedang di ruang tengah. "Permisi Bu. Maaf Bu. Ganggu waktu istirahatnya Bu. Ada tamu di depan. Katanya mau ketemu Ibu. Namanya Meizi." Ibu pun langsung tersentak. Setelah mendengar nama Meizi, Ibu pun langsung berdiri dan keluar menemui Meizi yang duduk di teras. "Sudah lama sampai Nak Meizi." Ibu Soraya duluan menyapa. Meizi pun menjawab, "Baru Bu. Ayo silakan masuk." Meizi pun ikut masuk dan langsung menyalami Ibu Soraya. "Maaf Bu, Meizi mengganggu waktu istirahat Ibu." "Silahkan duduk Nak. Dari tadi Ibu tunggu-tunggu Nak Meizi." Ibu kira Nak Meizi tidak jadi datang kemari. "Iya Bu. Sebenarnya saya ragu untuk datang kemari. Karena saya tahu alamat yang Ibu kasih kemarin. Setiap hari saya lewat di depan Bu. Kalau mau berangkat sekolah maupun pulangnya." "Nak Meizi dulu sekolah di mana?" "Saya sekolah SMKN 01 Bu. Yang sekolahannya di perempatan." "Oh Ibu tahu Nak. Itu sekolah favorit itu Nak." "Iya gitulah Bu." Di sela perbincangan mereka Ibu pun memanggil asisten rumah tangganya. "Bu kemari." "Iya Bu." "Ada apa Bu?" "Bikin air teh 2. Sama ada kue di lemari di ruang makan." "Iya Bu siap." Jawab asistennya. Air teh dan kue yang dipesan Ibu Haja pun sudah datang. Ibu pun mempersilakan minum dan makan kue kepada Meizi. "Silakan minum Nak. Kuenya dicicipin." Meizi pun menjawab, "Iya Bu. Terima kasih." Mereka pun terus berbincang. Ibu pun bertanya pada Meizi, "Bagaimana Nak? Sudah dapat belum pekerjaan kemarin?" Meizi pun menjawab, "Belum ada Bu yang berkenaan menerima saya bekerja." Nak Meizi tidak ada lagi niat untuk sekolah di perguruan tinggi. "Niat saya besar Bu, kalau saya sudah bekerja. Kalau untuk sekarang, belum ada biaya untuk bayar administrasi Bu." Ibu pun paham alumni-alumni dari sekolahnya Meizi. Anak-anak lulusan sekolah itu semua sudah bisa diandalkan. Tidak terasa sudah lebih 1 jam. Mereka berbincang. Ibu Haja pun bilang sama Meizi. Besok Nak Meizi datang ke perusahaan yang berkantor di Jalan Kamboja nomor 10. Besok Nak Meizi ketemu sama resepsionis. Bilang mau ketemu Ibu Seinwa. "Iya Bu. Tapi Ibu Seinwa itu siapa Bu?" "Pokoknya besok Nak Meizi datang saja ke kantor yang Ibu bilang itu." "Iya Bu, makasih banyak. Ibu telah membantu saya." Besok jam 8 Nak Meizi sudah di kantor. Yang penting Nak Meizi kerja. Jangan dulu memikirkan jabatan apa. "Iya Bu," jawab Meizi. "Kalau begitu saya permisi dulu Bu. Saya banyak mengucapkan terima kasih Bu." Memang benar Ibu Seinwa tiba di kantor. Kira-kira beberapa menit, petugas resepsionis mengantar ia ke ruangan Ibu Seinwa. Ia pun terkejut setiba di depan pintu. Ia membaca tulisan di depan pintu, "Direktur Utama." Petugas pun mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Terdengar suara dari dalam mempersilakan masuk. Petugas pun masuk ke dalam ruangan. Meizi pun masih menunggu di ruangan staf. Akhirnya petugas keluar dan menemui Meizi yang lagi duduk di ruangan staf. Ibu Meizi sudah dipersilakan masuk. Ibu Dirut sudah menunggu. "Iya Bu, terima kasih banyak." Meizi pun mengetuk pintu dan mengucapkan salam.
Terdengar jawaban dari dalam mempersilakan masuk. Ia pun masuk. Ibu Dirut pun mempersilakan Maisie duduk. Ibu Dirut pun duluan bertanya. Sudah lama menunggu tadi. Maisie pun menjawab. Baru Bu, kamu. Yang bernama Maisie. Iya Bu benar. Kamu benar mau kerja. Maisie. Benar Bu. Jawab Maisie. Anda sudah bisa kerja mulai hari ini. Tapi di bagian cleaning service. Apakah Maisie bersedia? Terima kasih Bu. Saya siap bekerja. Di bagian cleaning service. Belum lama terdengar pintu terbuka dan ucapan salam. Ternyata seorang staf yang di tempat ia duduk menunggu sebelum masuk ruangan Ibu Dirut. Ibu pun langsung bilang kepada stafnya. Antar karyawan baru ke bagian cleaning service. Siap Bu, jawab stafnya. Maisie, kamu ikut dia. Siap Bu, jawab Maisie. Akhirnya hari ini ia pertama kerja. Ia pun senang karena sudah pasti bisa bayar kontrakan bulan depan. Ia pun tiba di ruangan bagian ia kerja. Maisie pun mulai kerja atas panduan seniornya. Tidak terasa waktu sudah jam 5. Waktu pulang kerja. Semua karyawan pulang semua. Tidak terkecuali Maisie. Tidak terasa Maisie bekerja sudah 2 minggu. Hari Sabtu. Tepatnya. Maisie dipanggil oleh Ibu Direktur ke ruangannya. Ia pun bertanya-tanya dalam hati kenapa Ibu memanggil saya. Apa kesalahan saya? Gumam Maisie dalam hati. Ia pun mengetuk pintu dan mengucapkan salam di depan ruangan Dirut. Maisie pun langsung dipersilakan masuk. Benar Ibu memanggil saya Bu. Ia jawab Ibu Direktur. Besok kan hari libur kerja. Maisie ada acara besok. Tidak ada Bu. Cuma di rumah saja, jawab Maisie. Kalau gitu Maisie tolong datang ke rumah yang berada di samping tembok arah timur kantor kita ini. Jam 10. Tidak usah terlalu pagi. Bagaimana bisakah Maisie datang besok? Bisa Bu. Iya. Sudah kalau bisa. Silakan Maisie pulang untuk beristirahat. Maisie pun pulang naik becak karena sudah terlalu lelah kerja seharian. Apalagi besok harus pergi lagi. Seperti biasa setiba di rumah ia beristirahat sejenak sebelum beres-beres di rumah. Di pagi hari Minggu Maisie tetap bangun pagi walaupun gak masuk kerja. Tapi ini karena kebiasaannya. Bukan berarti karena ia harus pergi lagi jam 10 nanti. Jarum jam telah menunjukkan pukul 9.30. Ia pun bersiap-siap untuk berangkat ke rumah yang diperintah Ibu Direktur kemarin. Setiba di sana, tidak ada siapa-siapa di rumah. Maisie pun duduk di teras. Belum lama ada ibu setengah baya mendekati Maisie. Setengah baya mendekati Maisie. Non yang bernama Maisie bukan? Tanya ibu setengah baya itu. Iya benar Bu. Jawab Maisie. Ini ada kunci rumah ini Non. Ada pesan Ibu Seinwa. Dia minta sama Non untuk membersihkan rumah ini. Dan jangan lupa dipel. Pesannya. Siap Bu, jawab Maisie. Ibu itu pun pulang. Maisie pun membuka pintu dan langsung membersihkan setiap ruangan. Sesuai yang diperintah ibu tadi. Sudah 1 jam lebih. Pekerjaan Maisie pun telah selesai. Ia pun beristirahat tapi belum ada satupun orang yang datang kecuali ibu yang memberikan kunci rumah. Tidak terlalu lama, ada sebuah